Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk menjadikan keluarga kita itu keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda bahwa keluarga kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam keluarga itu tidak banyak teriakan-teriakan. Apabila di dalam keluarga itu sikap lembut antara suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak itu muncul di dalam keluarga. Maka itu tanda bahwa Allah mencintai keluarga tersebut. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Idza ahabballahu li ahli baitin, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah keluarga, adkhala alaihimur rifqah, Allah akan memasukkan ke dalam diri keluarga tersebut kelembutan-kelembutan. Berarti enggak ada yang namanya otot tegang gitu Pak ya. Apa namanya, mata membelalak, suara melengking, itu. Kecuali di zaman Covid dulu katanya. Kalau emak-emak sudah teriak, biasanya tanda pembelajaran daring dimulai. Dulu gitu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karenanya kesempatan bulan Ramadan ini kesempatan memperbaiki keluarga kita. Kalau misalnya kita punya istri yang dalam tanda kutip sering teriak-teriak, kesempatannya sekarang memperbaiki istri kita. Kalau misalnya suami selama ini jarang sholat, selama ini di luar Ramadan susah menegurnya, maka bulan Ramadan kesempatan untuk negur. Apa sebabnya? Kalau di luar Ramadan itu ada setannya gitu. Kalau di dalam bulan Ramadan setannya sudah berubah jadi orang, kan gitu salahnya. Nah, jadi kita itu jadi lebih mudah karena pembisiknya sudah tidak ada kecuali dirinya sendiri. Karena itu jemaah sekalian, salah satu yang menjadikan kita bersabar, menjadi pribadi yang lebih lembut, itu adalah ketika punya daya tahan di dalam diri kita, yang namanya kesabaran. Nah, kesabaran itu kaitannya dengan ilmu. Maka orang yang senantiasa semangat menuntut ilmu, emak-emaknya, bapak-bapaknya semangat menuntut ilmu, biasanya keluarga itu akan bertambah rifqah. Tambah lembut. Sikap-sikapnya tambah lembut. Kalau misalnya ada orang sering ngaji terus malah tambah kasar, itu salah pengajian. Salah tempat. Kok tambah kasar gitu? Salah. Kenapa? Pasti kalau orang bertambah ngajinya, ilmunya bertambah, adkhala alaihimur rifqah. Allah akan tanamkan ke dalam dirinya yang namanya kelembutan. Nah, karena itu saya ingin memberikan sudut pandang lain supaya kita bertambah lembut kepada anggota keluarga kita. Manusia itu fase hidupnya itu setidaknya ada 5 fase. Satu adalah fase di alam ruh, ya, sebelum jadi manusia. Setelah kedua masuk fase di alam kandungan, janin. Fase ketiga masuk di alam kehidupan. Nah, ini nih makhluk-makhluk yang sedang fase ketiga ini termasuk saya. Nah, fase yang keempat fase alam barzah atau alam kubur. Nah, fase yang terakhir adalah fase akhirat. Sekarang mari kita lihat, kalau sampean menyebut anak ini anak sampean, kira-kira mereka ketika di fase alam ruh itu anaknya siapa? Anaknya siapa? Ketika dia fase di alam ruh itu anaknya siapa? Maka dia sebenarnya bukan anak sampean. Suami kita ketika fase di alam ruh
Istri kita ketika fase di alam roh, artinya mereka itu punya standar yang sama, yaitu hamba Allah. Kalau kita hormat kepada tetangga, maka dia juga punya hak untuk dihormati sebagai hamba Allah. Kan gitu Pak. Maka kalau kita hormat kepada tetangga, tersenyum, kan gitu Pak. Kalau sampean kan mudah sekali tersenyum kepada tetangga gitu. Tapi sama istri, wah manyun kan gitu ya. Ibu-ibu juga sama suaminya tetangga, mau kemana Bu? Enggak kan gitu ya. Tapi kepada suami hilang senyum. Padahal dia sama-sama hamba Allah. Oke, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, suami kita, istri kita, anak kita itu adalah umatnya, saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Oh, ini saudara saya seiman, dihormati, senyum gitu loh. Kenapa kepada istrinya kehilangan senyum gitu? Makanya lelaki yang baik itu disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seseorang laki-laki mencela perempuan, istrinya. In kariha minha, kalau dia tidak senang kepada masakannya, misalnya gitu ya Pak ya. Contohnya aja. Radiya minha akhar, dia mungkin senang kepada kecantikannya yang senang maca gitu. Kayak gitu ya. Kalau dia tidak senang kepada macaknya misalnya semrawut, masakannya enak misalnya. Dia lebih enak dari tempat yang lain. Radiya minha akhar. Kamu pasti akan menemukan sisi ridhonya. Kalau sampean menuntut suami harus harus sempurna, ngaca diri, sampean sempurna enggak? Kan sama, orang itu satu paket. Kalau dia punya kelebihan, maka paket selanjutnya adalah kekurangan, itu satu paket. Kalau suaminya ganteng, kekurangannya banyak yang seneng. Gitu, banyak saingan. Kalau istrinya cantik, ya, kan gitu Pak ya. Satu paket gitu loh. Maka di dunia ini tidak ada yang namanya kesempurnaan kecuali nanti di akhirat. Karenanya kita santai saja gitu. Nah itu. Yang kedua, innamal mu'minuna. Maka kalau kita hormat sebagai saudara seiman, maka istri anak kita juga layak dihormati. Maka hadirkan di dalam keluarga kita sedang menghadapi hamba Allah, gitu ya. Hadirkan di dalam keluarga kita sedang menghadapi dia saudaraku seiman. Dan yang ketiga, dia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya istri, bapak punya 3 hak, tetangga juga punya 3 kemuliaan. Tapi ada tambahan yang mestinya kita lebih hormat kepada keluarga kita dibanding tetangga yang lain. Apa Pak? Wanita yang dijadikan istri kepada sampean atau suami yang laki-laki yang dijadikan suami kepada ibu, itu adalah amanah dari Allah untuk dijadikan sebagai lahan ibadah. Beda dengan tetangga. Kalau tetangga kan cuma hamba Allah, saudara seiman, umatnya Nabi Muhammad. Kalau istri suami kita kan hamba Allah, saudara seiman, umatnya Nabi Muhammad. Tambahannya kalau laki-laki ini sebagai suaminya ibu, dia laki-laki yang menjadi jalan surganya ibu. Jadi kalau kita hormat kepada tetangga, suaminya orang gitu, terus suami kita nggak dihormati, padahal suami kita itu jalan surganya, di mana ridhonya merupakan ridha Allah. Kira-kira siapa yang lebih berhak mendapatkan penghormatan? Suaminya orang atau suami kita sendiri? Karenanya ibu-ibu mulai sekarang mau suaminya kayak apapun tetap harus lebih hormat kepada suami. Sampean Pak tidak hormat kepada istri, misalnya istrinya tetangga. Istri kita dicelatu tiap hari karena gak enak masakannya apa begitu misalnya gitu. Lah itu amanah dari Allah untuk dididik di dalam keluarga. Apa sebabnya? Sebabnya nanti dia yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Saya kemarin salut ada seorang artis cerai Pak. Terus dia ngomong begini, apa alasannya sampean cerai? Saya tidak akan pernah membuka aib ibu dari anak-anak saya. Nah gitu ya.
Saya tidak akan pernah membuka aib dari ibu dari anak-anak saya. Kalau sekarang kan, wah itu dia begini, itu dia begini, itu dia begini, kan gitu kan. Maka kita mestinya dengan cara pandang begini kita menjadi lebih sabar supaya nanti adkhala alaihimur rifqa. Allah akan memasukkan kelembutan di dalam hati kita kepada istri kita, Pak. Berarti istri kita itu lebih berhak untuk dihormati dibanding istrinya tetangga. Suami kita lebih berhak untuk ditaati dan disopani dibanding suaminya tetangga. Anak kita, Pak. Anak kita juga mestinya lebih disayang dibanding daripada anaknya tetangga. Karena anak kita hamba Allah, saudara seiman, umatnya Nabi Muhammad, amanah yang Allah titipkan kepada kita. Gitu loh. Kalau sampean tidak melaksanakan ini jamaah sekalian, maka yang terjadi adalah anak-anak yang berandalan. Kira-kira mohon maaf, kalau sampean ketemu di jalan yang rambutnya di iya, terus yang dibinti gitu, yang naik apa namanya, Vespa gitu. Itu sebenarnya dalam hatinya itu ada apa, Pak? Itu sebenarnya dalam hatinya hanya pingin diperhatikan orang, iya kan? Apa sebabnya dia sangat haus perhatian dari orang lain? Sebabnya apa? Sebabnya di rumahnya cuma dicelatu, dimarahi, gak pernah dapat perhatian dan kasih sayang. Makanya biasanya kalau di dalam rumah tangga itu banyak pertengkaran, ya, terus melengking, kelembutan tidak ada di dalam rumah tangga, anaknya biasanya berantakan. Dia akan mencari perhatian di luar dengan cara dibinti, ngopi dan seterusnya. Makanya mulai hari ini hati-hati. Yang kedua, terakhir. Kurang 2 menit. Cara kita agar kita berperilaku lembut kepada keluarga. Ini sering pernah saya sampaikan, cuma saya ingin menguatkan lagi. Satu, kemarin saya pernah menikahkan 2 orang. Lalu orang ini dalam proses pertengkaran begitu ya. Terus istrinya merasa ditinggal. Saya menemani dia Ustadz selama dulu ya, saya nikahkan dulu. Ya sejak saya dijodohkan dengan suaminya ya nggak ada yang sempurna juga, imam masjid juga gitu ya. Terus istrinya ngomong begini, saya Ustadz nemani dia selama 15 tahun, sekarang saya ditinggalkan. Saya berkorban untuk dia. Nah ini Pak, hati-hati. Laki-laki istri yang selalu merasa berkorban kepada pasangannya, siap-siap untuk dikecewakan. Siap-siap untuk merasa kecewa. Sebab apa sampean merasa kecewa kepada pasangan? Sebab sampean merasa berkorban. Itulah letak sumber masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya kita beramalnya bukan karena landasan takwa, tetapi karena supaya dihargai oleh suami atau istri. Maka kaidahnya adalah liyaqilla ma tafrah yaqillu ma tahzanu alaihi. Kamu sedikitkan harapanmu kepada pasangan. Iya. Maka kamu akan sedikit sedihmu atau kecewamu. Maka sebenarnya kita itu dikecewakan oleh harapan sendiri. Semakin banyak sampean memberikan syarat, kamu istri harus begini, harus begini, harus begini, sampean semakin banyak kecewanya. Istri bisa ngorok, udah suami ngorok, udah senang. Alhamdulillah hidup suami saya. Udah. Misalnya dia tidak menyediakan teh, ya sudah buat teh sendiri. Gitu ya. Kenapa? Karena semakin banyak syarat, sampean pasti akan banyak kecewa. Orang yang banyak memberikan syarat kepada orang lain harus begini, dia siap-siap menjadi kecewa. Saya tegur orang tersebut. Itulah sumber masalahmu, kata saya. Apa sebabnya? Kamu merasa berkorban. Jangan pernah merasa berkorban di dalam keluarga. Apa sebabnya? Sampean mencari nafkah, itu berkorban kepada istri? Bukan. Laki-laki mencari nafkah itu karena diperintahkan oleh Allah, bukan karena supaya berkorban kepada istri. Maka kalau sampean merasa berkorban kepada istri, sedikit istri nggak menghargai sampean akan merasa sakit hati. Tapi kalau sampean mengatakan saya mencari nafkah karena perintah Allah, menafkahi istri juga karena perintah Allah, selesai. Mau istri nyelatu atau apa nggak ada urusan. Saya kewajiban saya, alhamdulillah. Istri juga begitu. Iya. Jadi melayani suami jangan merasa berkorban. Aku
apa namanya menemanimu sejak ini terus kamu nikah lagi misalnya ya. Contoh. Wah kayaknya bahaya saya nggak bisa pulang habis ini saya. Sudah selesai. Kalau kita sambil melayani karena berkorban kepada suami, siap-siap untuk terus sakit hati setiap hari. Tapi kalau sambil melayani suami karena melaksanakan perintah Allah, untuk mentaati suami, untuk menghormati suami, selesai urusan. Mau suami kayak apapun, sambian gak ada urusan. Karena sambian adalah urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah kata suami, boleh nikah lagi nih kayaknya. Jangan. Apa namanya nikah lagi itu tergantung jiwanya. Nah, kalau cuma jiwanya dikasih satu ya jangan maksa. Laki-laki hanya bisa jaga toko satu mau buka dua ya habis tokonya gitu. Baik, sudah cukup insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kita di Ramadan ini. Suami kita menjadi tolong tegur. Jadi cara negur itu saatnya bulan Ramadan. Ya, negur istri, negur suami, negur anak di bulan Ramadan. Kalau sampean nggak bisa negur di bulan ini, sampean akan lebih sulit lagi negur di bulan yang lain. Faman hurima khairaha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan maka dia terhalang dari kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.